Kisah mistis dari Gunung Lawu yang terkenal angker dan menyimpan misteri dengan 3 puncak utamanya adalah Hargo Dalem, Hargo Dumilah dan Hargo Dumiling yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargo Dalem diyakini masyarakat setempat sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir dinasti Wijaya dari Kerajaan Majapahit. Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon dan Ki Noyo Genggong, punokawan Prabu Brawijaya Pamungkas. Dan Hargo Dumilah merupakan tempat pertapaan Sang Ratu Adil. Konon diceritakan bahwa di situ juga pernah ada seorang pertapa muda yang kondang kesaktiannya, bernama Jaka Pamungkas. Hargo Dumilah juga penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang olah batin kanuragan bertapa dan meditasi. Konon kabar yang sering beredar bahwa Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungan dekat kisah mistis dari Gunung Lawu dengan tradisi dan budaya keraton. Semisal upacara labuhan setiap bulan Suro atau Muharram, yang dilakukan oleh Keraton Mataram Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga memang tempat itu begitu berwibawa dan berkesan angker bagi penduduk setempat atau siapa saja yang bermaksud tetirah dan mesanggrah. Siapapun yang hendak pergi ke puncaknya, bekal pengetahuan utama adalah peraturan-peraturan yang tertulis, yakni larangan-larangan untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan, dan bila pantangan itu dilanggar si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Cerita dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit, 1400 Masehi, pada era pasang surut Kerajaan Majapahit, yang bertahta sebagai raja adalah Sinuwun Bumi Nata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 Pamungkas. Dua istrinya yang terkenal ialah Ratu Suhita ibunda Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Peteng atau Pangeran Katong, nenek moyang Keraton Mataram, dan Putri Campa, Dewi Dwarawati, ibunda Raden Fatah, Pangeran Hasan Jinbun. Setelah dewasanya Raden Fatah berbeda keyakinan dengan ayahandanya yang beragama Buddha, dan Raden Fatah memeluk Islam. Bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatah nekat mendirikan kerajaan di Glagahwangi atau Demak Bintoro, yang awalnya kadipaten. Melihat situasi dan kondisi yang demikian itu, Sang Prabu gundah hati, akankah zaman Kerta Majapahit dapat dipertahankan? Kerana biar bagaimanapun pemegang putra mahkota adalah Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, yang saat itu berguru di Desa Tarup, Tawang Harjo, Grobogan Porwodadi. Namun jiwa dan hati sang pangeran sangatlah lembut, beliau mengikhlaskan tanah Demak menjadi milik adiknya. Kerana Pangeran Bondan Kejawen mengalah, menimbulkan emosi bagi iparnya yaitu Girindriya Wardana keturunan Kediri. Akhirnya terjadilah konflik di dalam istana Majapahit, dan membuat Prabu Brawijaya merasa tidak tahan dengan perselisihan antara putra-putranya itu. Sehingga Sang Prabu Brawijaya mendatangi Raden Fatah di Demak, untuk meminta kepada sang putra agar bersedia kembali menjadi negara bagian dari Majapahit, di bawah pemerintahannya. Namun usaha Sang Prabu pun gagal, karena para wali dan sentono Demak Bintoro tetap menolak untuk menjadi bawahan Majapahit setelah menjadi negeri yang merdeka. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam, dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Akhirnya dalam meditasi tersebut Prabu Brawijaya mendapat wangsit, wirasat, yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu Kedaton akan berpindah ke Kerajaan Demak. Pada malam itu pulalah Sang Prabu dengan hanya disertai pemomongnya yang setia Sabdopalon diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja, pada akhirnya naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan 2 orang umbul, bayan atau kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala, sebagai abdi dalem yang setia. 2 orang umbul itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Niat di hati mereka adalah mukti bersama Sang Prabu. Syahdan, Sang Prabu bersama abdinya itu pun sampailah di puncak Hargo Dalem.
Saat itu Prabu Brawijaya bertitah, Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai ini. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu membawahi semua makhluk gaib, dengan wilayah Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara hingga sampai pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu, dan kepala Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Sampai pada suatu hari anak cucuku akan bertapa di dalam gua Hargo Dumilah. Dia adalah keturunan Lembu Putih, Arab, dan Lembu Peteng, Jawa. Sehingga kenapa Pangeran Bondan Kejawen digelari Pangeran Lembu Peteng, karena anak turunannya lah yang selalu bertapa di Gunung Lawu, termasuk Jaka Pamungkas yang sekarang menjadi Raja Keraton Lawu, Mandala. Sabdopalon pun pamit berpisah untuk naik ke Hargo Dumilah dan meninggalkan Prabu Brawijaya, Sang Prabu Muksa, bertapa di Hargo Dalem, dan Sabdopalon Moksa, bertapa di Hargo Dumilah. Tinggallah Sunan Lawu sang penguasa gunung dan Kiai Jalak di puncak Gunung Lawu. Karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Prabu Brawijaya. Bagaimana situasi Majapahit sepeninggal Sang Prabu? Konon yang menjalankan tugas kerajaan adalah Prabu Girindriya Wardana. Setelah Pangeran Bondan Kejawen tidak bersedia meneruskan pemerintahan di kerajaan Majapahit itu, beliau lebih memilih menetap di desa Tarup dengan istrinya Dewi Nawangsih, putri dari Ki Ageng Tarup dengan Dewi Nawang Wulan. Legenda rakyat Dewi Nawang Wulan adalah bidadari. Gunung Lawu memiliki beberapa tingkatan penguasa, yaitu penguasa tertinggi di Gunung Lawu adalah keluarga bangsa jin yang berwujud kuda sembrani, yaitu kuda berbulu putih kebiruan, bersayap, dan bertanduk lurus lancip di kepalanya, dan keluarga bangsa jin berwujud burung sebesar rumah. Mereka tinggal di bagian puncak Gunung Lawu. Masing-masing mereka berkekuatan sampai 1000 kali lipat kesaktiannya Ibu Ratu Kidul. Masing-masing berkomunitas dengan sejenisnya atau keluarganya saja. Mereka tidak bersikap sebagai penguasa wilayah. Selama keberadaan mereka tidak diusik, maka mereka juga tidak akan bereaksi negatif. Penguasa lapis kedua Gunung Lawu adalah sesosok bangsa jin bertubuh besar dan gempal, bertelanjang dada dan berkepala botak, yang hidup sendiri dengan tingkat kesaktian sekitar 300 kali kesaktian Ibu Ratu Kidul. Sosok jin inilah yang menunjukkan sikap sebagai penguasa Gunung Lawu dan berkuasa atas semua makhluk halus di bawah kekuasaannya. Semua makhluk halus di sekitar Gunung Lawu menghormati keberadaannya, karena dia juga menjadi pengayom mereka dan manusia yang tinggal di sekitar Gunung Lawu. Tetapi selama ini dia tidak menonjolkan kekuasaannya atau tidak meminta penghormatan secara khusus, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, karena dimensinya yang tinggi yang menyebabkannya tidak terlihat oleh manusia walaupun mampu melihat gaib. Selama suasana di Gunung Lawu aman damai itu sudah cukup baginya, dia juga menghormati makhluk halus lain di Gunung Lawu yang lebih sakti darinya, karena juga menjadi tempatnya meminta bantuan jika suatu saat ada gangguan. Penguasa lapis ketiga Gunung Lawu adalah beberapa komunitas makhluk halus di bagian lereng Gunung Lawu. Salah satunya adalah komunitas yang dipimpin oleh bangsa jin bersosok seperti manusia laki-laki tinggi besar yang bergelar Kiai Jalak. Keberadaan semua komunitas makhluk halus itu bersifat menjaga kesakralan dan ketentraman kehidupan di Gunung Lawu. Gunung Lawu berada di 3 kabupaten yakni Magetan dan Ngawi Jawa Timur serta Karanganyar Jawa Tengah. Gunung Lawu dengan ketinggian 3265 mdpl memiliki 3 jalur pendakian yakni 2 di Karanganyar Jawa Tengah yakni Cemoro Kandang dan Candi Ceto, sedangkan 1 pintu masuk pendakian berada di Magetan yakni Cemoro Sewu. Ketiga jalur ini menjadi favorit para pendaki.